Tribuners, selamat siang. Senang sekali hari ini Minggu 29 Mei 2022. Ratu Sejati kembali menemani Anda di Live Travel Update. Sejumlah rekomendasi lokasi wisata dari wisata sejarah, wisata alam hingga wisata kuliner di berbagai kota dan provinsi di Indonesia sudah Ratu siapkan khusus untuk Anda. Disampaikan secara langsung bersama reporter kami yang tersebar di berbagai wilayah. Inilah Live Travel Update selengkapnya. Informasi pertama, Tribuners, Ratu akan mengajak Anda ke Salatiga, tepatnya ke Gunung Telomoyo. Gunung Telomoyo ini merupakan salah satu destinasi favorit para wisatawan, Tribuners. Kenapa bisa jadi favorit? Karena Anda bisa melihat indahnya sunrise atau matahari terbit dari puncak gunung. Gunung ini memiliki ketinggian 1.300 mdpl dan biasanya menjadi spot untuk camping, Tribuners. Lalu seperti apa treknya kalau kepengen naik ke puncak Gunung Telomoyo? Dan seperti apa keindahannya? Langsung saja sudah ada Hanes Suwalda dari Tribun Jateng yang siap menyampaikan. Hanes, silakan. Baik, dapat saya sampaikan bahwa Gunung Telomoyo merupakan salah satu favorit tujuan para wisatawan. Gunung Telomoyo ini memiliki ketinggian sekitar 1.300 mdpl. Para wisatawan yang mengunjungi Gunung Telomoyo ini biasanya hanya sekedar menikmati suasana, camping, dan lainnya. Banyak juga yang hanya melihat sunrise atau matahari terbit dari puncak Gunung Telomoyo. Untuk naik ke puncak Gunung Telomoyo bisa memakai sepeda motor via Dalangan Kabupaten Magelang maupun via Pager Gedok Kabupaten Semarang. Perjalanan dari base camp menuju ke puncak itu sekitar 20 menit saat wartawan tribunjateng.com naik ke puncak. Terlihat hamparan pepohonan serta pemandangan menghiasi perjalanan ke puncak Gunung Telomoyo. Beberapa titik puncak terdapat warung serta kafe yang biasa digunakan untuk spot selfie. Seperti wisatawan lokal asal Tingkir ini, Faiz mengaku ia sudah di puncak Gunung Telomoyo dari pukul 4 pagi. Di sini hanya untuk melihat matahari terbit saja. Tadi saya ke sini juga dengan teman-teman saya. Ia ke Gunung Telomoyo hanya sekedar menjernihkan pikiran saja. Ke sini untuk healing dari kesibukan aktivitas saya dalam sepekan. Selain itu, wisatawan asal Salatiga, Septian, mengatakan bahwa ia memilih mendirikan tenda di Gunung Telomoyo karena lebih dekat dari rumahnya. Saya sering ke sini, tapi untuk mendirikan tenda baru kali ini. Mendirikan tenda di Gunung Telomoyo karena aksesnya mudah daripada ke gunung-gunung lain. Demikian, Ratu. Baik, terima kasih Hanes atas informasinya. Tadi Hanes juga sempat berbincang langsung dengan Faiz, wisatawan asal Tingkir. Berikut liputannya untuk Anda. Tadi kesini sekitar jam 4 pagi, Mas, dari Tingkir. Terus sama teman-teman nongkrong sih, Mas. Teman-teman nongkrong? Iya. Nah, terus kesini tujuannya untuk apa, Mas? Untuk lihat sunrise, Mas. Soalnya jam 5 itu sunrise-nya kan udah mulai kelihatan di sini. Jam 5, Mas? Iya, jam 4 dari rumah, jam 5 sampai sini. Kesini untuk healing juga ya, Mas ya? Iya, Mas, biasa. Sekarang anak-anak muda kan, Mas, healing. Terus kalau pas di puncak ini, Mas, bisa lihat apa aja, Mas? Kayak gunung atau rawa apa gitu? Ya, gunung, terutama gunung itu Merbabu, sama itu gunung apa nggak tahu itu, Mas. Terus yang sebelah belakang itu ada pemandangan ini, Rawa Pening, Mas. Rawa Pening, Mas? Ya, Rawa Pening. Dari puncak Gunung Telomoyo kita ke Manado, tepatnya ke Rumah Kopi Aros. Rumah Kopi Aros ini berada di Pasar Segar Pal 2 Manado. Di sini Tribuners Anda bisa menemukan beragam menu dari kopi, teh, kue, dan menu-menu lainnya. Rumah Kopi Aros ini berbeda dari lokasi lain karena menjadi tempat berkumpulnya suku dan agama di Indonesia. Wah, menarik sekali ya Tribuners. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Randy Umar dari Tribun Manado. Silakan Randy. Oke, selamat sore semuanya Tribuners. Kembali lagi dengan saya Randy, wartawan Tribun Manado. Nah, pada sore kemarin
sekitaran pukul jam-jam 3 kemarin waktu Indonesia bagian tengah. Nah, di sini saya berkesempatan ada di salah satu rumah kopi yang ada di Kota Manado. Nah, rumah kopi ini Tribuners memang jadi perhatian, bahkan jadi belakang ini jadi viral ya di Kota Manado. Karena memang ini rumah kopi, memang dia rumah kopi biasa, tapi yang menariknya di sini banyak berkumpul ya segala orang-orang dari dikatakan dari segala penjuru, baik yang ada baik di Manado, di daerah Sulawesi Utara, jadi seluruh Sulawesi Utara, dari Bolmong, Sangir, dan juga berada di luar Sulawesi Utara, ada dari daerah Gorontalo, daerah Palu, daerah Jawa, pokoknya ada berkumpul di sini. Mereka bertemu di rumah kopi Eros ini. Rumah kopi Eros ini namanya rumah kopi Eros. Eros itu adalah nama dari pemilik kafe atau pemilik kopi tersebut. Saat diwawancarai dia mengaku memang dia membangun usaha ini saat di tengah pandemi COVID. Nah, orang-orang lain kan biasa Tribuners kalau di pandemi COVID orang ngerasa rugi kan mau membangun suatu usaha. Tapi Bapak Eros ini dia bangun di tengah pandemi COVID. Di tengah pandemi COVID pun dia akhirnya menjadi salah satu tempat favorit dikunjungi oleh banyak orang juga. Dia bangun, dia rintis bersama dengan DP istri. Keduanya ini berasal dari daerah Gorontalo. Dan mereka waktu diwawancari sangat senang. Memang dari keluarga mereka masing-masing tidak ada dang. Maksudnya silsilah ada pengusaha kopi. Baru mereka ini yang pertama merintis. Dan waktu diwawancarai dan mereka senang. Pelayanan mereka pun baik kepada pelanggan. Ada kue-kuenya pun enak. Apalagi dikenal yang kalau di Manado, dia bilang kue lalampa. Lalampa itu enak sekali rasanya. Saya sudah wawancarai beberapa orang pelanggan dan bilang lalampa di sini beda juga dari lalampa yang ada di tempat lain. Tehnya pun enak, campurannya memang pas. Padahal untuk cara penyajiannya yang saya tanya langsung ke Bapak Eros, penyajiannya itu sama dengan di daerah tempat lain. Tapi mungkin ada tambahan-tambahan apa, mungkin campuran susu atau kopi ukurannya seperti apa. Nah begitu, jadi Tribuners dimanapun Anda berada, mungkin ada kesempatan datang ke Manado, boleh singgah di kafenya Bapak Eros. Di lokasinya di Pasar Segar Paldua. Jadi Pasar Segar Paldua itu berada di Jalan Paldua, itu pasar modern, bukan pasar tradisional tapi pasar modern. Nah, di situ Bapak Eros mengambil satu tempat ruko. Nah, di situ dia jualan rumah kopi, jualan kopi, ada teh susu, ada minuman-minuman dingin, Milo dingin, dan lain-lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih Tribuners, salam sehat. Terima kasih Randy. Baik Tribuners, kita dengarkan wawancara Randy dengan Eros, pemilik kopi Eros. Berikut liputannya untuk Anda. Ini dengan nama rumah kopi Eros itu nama Bapak sendiri, Bapak Eros. Oh, jadi Tribuners, nama Eros itu nama Bapak sendiri ini, Bapak Eros. Oh, oke Tribuners. Pak Eros buka ini rumah kopi ini sejak kapan di Kota Manado? Turun lebih khusus di Pasar di Pasar Segar Paldua. 2005. Oh, sejak 2005 sudah di sini. Oh, dulu masih anak buah. Belum jadi pemilik. Oh, jadi sekarang ini punya sendiri. Nah, untuk yang kalau usaha sendiri, buka sendiri, itu sejak kapan? 3 tahun lebih. 3 tahun lebih itu berarti masih era pandemi, bukan di waktu zaman pandemi COVID. Pas pandemi COVID pertama. Jadi Bapak Eros buka usaha ini saat pandemi muncul. Luar biasa. Kita ke Purwokerto Tribuners, tepatnya ke Taman Mas Kemambang. Taman ini akan menjadi oase dari panasnya kota Tribuners. Ada banyak pohon dan tanaman serta kolam ikan yang luas. Pengunjung bisa berfoto-foto ria serta bebas memberi makan ikan-ikan yang ada di kolam tersebut. Lalu seperti apa konsep dan ada fasilitas apa saja di sana? Permata Putra Sejati siap melaporkan untuk Anda. Permata, silakan.
Baik, selamat sore Ratu. Dapat saya informasikan bahwa dengan adanya kasus COVID-19 di Indonesia, kemudian kebebasan untuk tidak menggunakan masker di luar ruangan ini membuat sektor pariwisata di Kabupaten Banyumas, khususnya di Kota Purwokerto ini menggeliat sangat pesat. Salah satunya adalah dengan dibukanya berbagai macam objek wisata baru yang menjadi salah satu unggulan yang ada di Kabupaten Banyumas. Dengan disokong program pemulihan ekonomi nasional, ada beberapa objek wisata yang kembali dibuka. Nah, salah satunya adalah di Taman Mas Kemambang. Taman Mas Kemambang ini adalah taman yang berada di pusat kota Purwokerto, yang menjadi salah satu wisata rujukan bagi para warga Banyumas dan sekitarnya. Di tengah panasnya kota, Taman Mas Kemambang ini menjadi salah satu pilihan alternatif utama bagi para wisatawan yang ingin menikmati suasana atau nuansa taman, kemudian ada taman ikan dan sebagainya untuk bisa melepas rehat seperti itu bersama dengan keluarga. Perlu diketahui teman-teman Tribuners bahwa ada beberapa objek wisata di Kabupaten Banyumas yang mendapat suntikan dana PEN, yaitu Menara Pandang Teratai Purwokerto, kemudian ada Batu Raden, kemudian ada Taman Mas Kemambang. Nah, Taman Mas Kemambang sendiri mengusung konsep hijau, karena ketika kita mengunjungi Taman Mas Kemambang ini, kita akan mendapatkan nuansa yang sejuk, kemudian ada berbagai macam fasilitas pendukung lainnya, seperti gazebo, kemudian ada pendopo, kemudian ada playground untuk anak-anak ketika kita membawa keluarga, kemudian ada taman ikan ketika kita berkunjung ke sana, ketika kita akan memberikan makan ikan-ikan, di sana juga bisa. Kemudian ketika kita mencari kuliner, tidak perlu khawatir karena di salah satu sudut di Taman Mas Kemambang ini juga menyediakan berbagai macam tenan-tenan pilihan dengan beraneka ragam kuliner khas Banyumas. Kemudian menjadi salah satu spot paling menarik adalah ada berbagai macam galeri lukisan yang dipajang dengan berkonsep rumah-rumah tradisional juga yang ada di area tengah Taman Mas Kemambang. Kemudian ada juga untuk para anak-anak yang ingin bermain, itu ada area khusus playground yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga. Kemudian untuk harga tiketnya sendiri, teman-teman Tribuners tidak perlu khawatir karena ketika kita berkunjung ke Taman Mas Kemambang ini cukup dibanderol dengan harga tiket masuk yaitu Rp10.000 untuk hari-hari biasa. Kemudian untuk hari weekend, Sabtu Minggu biasanya Rp15.000. Kemudian untuk lokasinya sendiri, ketika kita akan berkunjung ke Purwokerto, itu letaknya bisa menuju ke Jalan Karangkobar, yaitu ke arah utara menuju ke tempat wisata Batu Raden, itu nanti bisa melihat nuansa Taman Mas Kemambang Purwokerto. Karena perlu diketahui teman-teman Tribuners, sebelumnya Taman Mas Kemambang ini mungkin menjadi salah satu rujukan biasa ya, karena memang waktu itu belum mendapatkan revitalisasi atau suntikan dana PEN. Namun setelah mendapatkan bantuan seperti itu, saat ini suasananya menjadi lebih hijau, kemudian untuk areanya juga diperluas sehingga para warga sekitar bisa berkunjung ke situ. Kemudian untuk para warga yang biasanya ke situ biasanya banyak dimanfaatkan oleh para keluarga. Seperti itu, Ratu, yang bisa dapat saya sampaikan terkait dengan wisata baru, tempat pelesiran baru di pusat kota Purwokerto, yaitu Taman Mas Kemambang. Terima kasih Permata Putra atas rekomendasinya, dan tadi Permata Putra juga sempat melakukan wawancara dengan Septian, pengunjung. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau menurut saya untuk Taman Balai Mas Kemambang di Purwokerto ini sangat asri ya, karena kebetulan baru dibuka, memang ada terdapat sedikit kekurangan, yaitu tanaman-tanaman yang masih belum hijau. Namun seiringnya waktu semuanya mungkin akan tertata dengan rapi. Yang perlu dibenahi di sini dari segi manajemen dari tim wisatanya sendiri, yang mungkin kurang memasarkan kepada rakyat-rakyat dari Purwokerto itu sendiri. Jadi masih cukup sepi ya. Kalau Mas sendiri kesini sama siapa aja?
Kalau saya kesini bersama dengan keluarga. Kalau Mas sendiri, ini memang momen hari libur ya, mau sengaja ke sini hari libur ya? Iya, memang kebetulan dari hari libur saya mau ngajak keluarga untuk jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Oke. Udah kemana aja di Purwokerto? Kalau saya di sini sudah ke lokal wisata Batu Raden, kemudian Taman Pendidikan Purbayasa sama Taman Balai Mas Kemambang. Oke. Kebetulan juga akan nanti malam mau jalan-jalan ke Menara Pandang. Oke. Tribuners, kalau kita pergi ke kafe kopi, terus baristanya manusia, udah biasa banget ya. Nah, buat Anda yang kepengen merasakan sensasi berbeda, Anda bisa menuju ke acara Kopi Craft Indonesia. Ada salah satu UMKM di sana, namanya adalah Oten Coffee, yang baristanya robot, Tribuners. Jadi, para pengunjung bisa melihat robot kopi itu menyajikan sejuhan kopi Arabica. Setelah itu bisa menyicipi langsung sajian kopi tersebut. Selengkapnya akan disampaikan oleh Ega Alfreda dari Tribun Jakarta. Silakan Ega. Baik, terima kasih Ratu atas waktunya. Oke, seperti kita ketahui, sekarang kopi memang bukan hanya dinikmati oleh kaum-kaum tertentu seperti ataupun usia-usia tertentu, sebab sekarang kopi ini memang banyak dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari kalangan dewasa, remaja, hingga anak-anak hanya untuk sekedar nongkrong ataupun bermain bersama teman, juga mengerjakan tugas, dan juga bahkan bekerja bisa ditemani saja sambil menikmati kopi. Nah, hal tersebut yang menjadikan ide Sumar Kemang Serpong atau SMS menggandeng Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengadakan acara yang bernama Kopi Craft Indonesia. Kopi Craft Indonesia ini sebenarnya sudah lama dan sudah rutin dilaksanakan oleh SMS beberapa tahun lalu, mungkin sekitar 4-5 tahun yang lalu juga secara rutin, namun karena adanya pandemi COVID-19, acara Kopi Craft ini sendiri memang sudah sempat terhenti selama 2 tahun. Kemudian tahun berikutnya, yaitu tahun 2022 ini, karena melandainya angka COVID-19, sehingga SMS juga dengan Kemenparekraf mengadakan kembali Kopi Craft 2022 yang mengusung tema UMKM dan juga kopi khas Indonesia. Seperti diketahui, memang Indonesia sendiri memiliki banyak dan beragam kopi-kopian, mulai dari kopi Robusta, juga Arabica, dan juga setiap rasanya di setiap daerah itu memiliki rasa-rasa yang berbeda. Nah, kali ini SMS menghadirkan beberapa biji kopi khas Indonesia yang memang hanya bisa didapati dan ditemui di Indonesia. Dan di dalam acara Kopi Craft sendiri, SMS dan Kemenparekraf menyuguhkan dan juga menghadirkan sekitar 30 tenan kopi yang ada di Indonesia, mulai dari kelas UMKM, kemudian kelas menengah, dan juga bahkan kelas kedai-kedai kopi yang memang mempunyai pasar yang lebih besar dan juga pasar yang sangat besar di Indonesia. Lalu tidak hanya dapat menikmati kopi juga, di sini masyarakat yang ada di SMS Kabupaten Tangerang juga bisa mengadakan atau bisa membeli kopi-kopi yang masih belum di roasting atau asli seperti dari Flores, kemudian dari Bali, kemudian kopi dari Lampung, semua bisa didapatkan di acara Kopi Craft yang ada di SMS di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Nah, di dalam satu acara ini juga masyarakat bisa belajar gimana seperti apa rasanya memetik atau memanen biji-biji kopi yang ada di Indonesia. Juga ada sejarah-sejarah kopi di Indonesia juga dipajang di situ di acara Kopi Craft ini. Kemudian ada juga mesin-mesin kopi roasting yang secara manual juga ada, yang secara otomatis menggunakan komputer juga ada. Nah, yang menariknya lagi, Kopi Craft kali ini tidak hanya menyuguhkan cara menggunakan atau cara merosting, juga cara menyuguhkan kopi, cuman ada juga yang menarik di dalam acara Kopi Craft tahun ini, sebab di salah satu booth-nya itu, yaitu di salah satu booth Oten Coffee, itu mereka menghadirkan dan juga menaruh sebuah robot barista berwarna putih yang sangat menggemaskan sekali, berwarna agak gemuk-gemuk gitu, yang ternyata dia secara otomatis bisa menyuguhkan dan membuat kopi melalui sebuah program. Nah, dari program ini pun dia bisa membuat beberapa biji kopi dan dia bisa merosting sendiri, kemudian dia bisa membuat kopi sendiri dari biji setelah di roasting itu secara otomatis dan tidak memakan waktu yang lama. Rasanya pun juga sangat presisi karena memang bukan dari cara manual dari manusia, jadi rasanya itu bisa disesuaikan dengan keinginan dari pengunjung sendiri. Nah, sayangnya untuk
bisa menikmati kopi ini, memang masyarakat harus mengocek kantong yang lebih, sebab untuk bisa menyaksikan si robot yang bernama Automatic ini membuat kopi, masyarakat harus mengocek rokok sekitar Rp48.000 untuk 2 orang, tentunya yang bisa masuk ke dalam bilik yang di dalamnya itu data dari si Automatic ini. Nah, 48.000 orang ini berlaku untuk 2 orang dengan cara meng-scan sebuah barcode yang di aplikasi yang diadakan oleh Oten Coffee tersebut. Kemudian di dalam secara 5 menit, nanti pengunjung yang berjumlah 2 orang itu bisa menyaksikan proses pembuatan kopi V16 atau V60 yang dibuat oleh Automatic ini. Nah, nanti secara 2 menit akan dijelaskan oleh tugas yang ada di dalam gimana cara mengoperasionalkan si robot ini. Kemudian setelah itu kopi akan dibuat dalam waktu 3 menit saja dan bisa pulang dengan membawa kopi V16 dari sebuah robot yang secara otomatis dibuat eksklusif dari Automatic ini. Nah, untuk Kopi Craft sendiri ini memang diadakan baru sekitar 2 hari yang lalu dan akan berlangsung sampai 5 Juni 2022, dan Automatic sendiri memang menjadi pusat perhatian warga karena memang jadi rebutan. Bahkan saat tribunjakarta.com kemarin ke sana terjadi antrian yang sangat panjang, sekitar mungkin ada beberapa meter ke belakang hanya untuk menyaksikan pembuatan kopi yang disuguhkan secara otomatis oleh Automatic tersebut. Gitu kira-kira Ratu yang dapat disampaikan langsung dari Kabupaten Tangerang. Baik, terima kasih Aga Alfreda langsung dari Tribun Jakarta. Nah, itu tadi Tribuners sejumlah rekomendasi lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi akhir pekan ini. Kita ketemu lagi di live travel update selanjutnya di kanal YouTube Tribun News dan di waktu yang sama. Saya Ratu Jati dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan see you, happy weekend. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.